Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Nasrullah Sidik di channel Nasrullah Sidik, dan di video kali ini aku akan melanjutkan tutorial WebGIS yang BMKG kemarin karena menurutku itu belum selesai dan juga ada kesalahan seperti yang dijelaskan oleh orang utan kemarin. Di video sebelumnya juga sudah aku sebutkan kalau WebGIS yang kemarin aku buat itu ada kesalahan pada UTC-nya. Harusnya UTC-nya adalah UTC 0. Karena kalau kalian lihat di sini di perakiraan BMKG untuk hari Senin ya, contohnya hari ini aja, itu untuk Pangkal Pinang itu harusnya cerah berawan, tapi di punyaku yang bikin kemarin itu berawan. Jadi karena memang UTC-nya salah, dan kalau dilihat di sini di standar waktunya ya harusnya kita harus kurang, jadi UTC 14 posisinya di jam 14 bukan sekarang jam 23 ya, harusnya dikurang 8 gitu. Karena kalau dikurang 8 pasti benar. Jadi ini kesalahanku, jadi di video ini aku akan perbaiki ini dan juga akan aku tambahkan beberapa hal yang menurutku cukup penting juga di sini, yaitu kita bisa pilih tanggal nantinya. Jadi nggak statis cuman satu ini aja, tapi kita akan bisa untuk ganti tanggalnya. Nah, jadi untuk itu video ini aku buat. Dan juga sebelum aku masuk tutorialnya, aku ucapkan terima kasih pada teman-teman semua yang sudah dukung channel ini. Dan ya, sore tadi aku dapat email dari YouTube akhirnya channelku ini bisa dimonetize. Jadi aku ucapkan terima kasih pada teman-teman yang akhirnya channelku ini bisa dimonetize, dan juga aku minta maaf kalau nanti muncul iklan. Kalau kalian merasa terganggu ya silahkan kalian skip aja iklannya, nggak masalah gitu. Tapi ya gitulah. Jadi kan kita akan bikin tutorial ini, aku akan bikin tutorial ini, dan sebelum itu kita putar dulu intronya. Oke, jadi bagaimana cara untuk memanipulasi tanggal-tanggal itu? Sini aku akan perlu bantuan dari Moment.js pastinya nanti, biar lebih mudah untuk manipulasi tanggal. Karena kalau manual yang seperti ini, yang tanggal kemarin itu agak susah. Dan juga di sini sudah aku perbaiki ya, aku tambah-tambah sedikit. Sini ada pilihan untuk ganti-ganti tilenya, mau yang dark atau light. Itu kalian bisa cek aja di Leftlit tutorialnya, di sini ada. Gak perlu aku jelaskan lagi karena di video sebelumnya juga aku ada bikin kayak gini. Jadi sini kita akan fokus untuk nambah GIS ini aja. Dan juga filenya juga bisa ya. Di sekarang index.html, cukup HTML-nya aja. Dan untuk JS-nya nanti di sini aku bikin di app.js. Jadi lebih fokus aja. Oke, jadi kita langsung di sini untuk menambahkan pilihan. Sini aku tambahkan dulu untuk header ini blok-bloknya dulu. Sini title, biar kita bisa letakkan select ya nanti ya, di select. Nah ini khusus untuk selectnya nanti, select name, select tanggal. Oke, setelah itu refresh. Nah nanti di sini kita bisa untuk select. Selanjutnya adalah kita atur CSS-nya dulu. Header new width-nya jadi 100%. Nah, dia melar keluar dari zonanya ya, jadi kita harus kurang. Calc ini untuk di CSS kita bisa kurang sebanyak 120 pixel dulu coba. Karena di sini untuk posisi juga absolute dan left-nya 60. Jadi biar pas aja kanan kirinya. Oh, ternyata masih kurang. Kita tambahkan 80. Jadi 80. Oke, sudah pas. Selanjutnya untuk select-nya tidak enak di sini, aku akan letakkan di kanan. Nah, jadi kita tambahkan lagi CSS-nya, header, select, posisinya juga absolute. Setelah itu right posisinya 20 pixel dan topnya juga 20 pixel. Kita coba. Oke, sudah. Selanjutnya adalah kita install Moment.js. Jadi dengan Moment.js kita bisa dengan mudah manipulasi tanggal. Di sini aku installnya menggunakan npm ya. npm, jadi tinggal paste saja. Nanti dia akan generate folder. Nah, generate folder ini set moment, dan di sini ada Moment.js. Jadi tinggal kita load aja. Script, source, nah, node, modules. Setelah itu moment.js. Setelah itu kita refresh. Oke, dia tidak ada error, artinya benar. Nah, selanjutnya adalah
kita akan coba untuk perbaikin dulu ya. Ini intermezzo sedikit. Kita perbaiki itu dengan moment.js biar lebih mudah. Jadi kita bikin variabel baru yaitu UTC 8 ya. Nah, setelah itu date-nya itu menggunakan moment. Nah, jadi dengan menggunakan moment. Nah, untuk date time-nya ini kita bisa ganti langsung menjadi date subtract. Nah, jadi kita bisa kurang dengan UTC kita dan 8 jam ya. UTC kita dan 8. Setelah itu kita ganti formatnya sama dengan yang BMKG yaitu YY HH MM bukan HMM YY MM DD HH. Setelah itu MM lah dulu. Kita coba ya. Refresh. Nah, sekarang untuk Pangkal Pinang Cerah Berawan dan Pangkal Pinang di sini sudah Cerah Berawan dan ya benar. Setelah kita kurang dengan UTC kita valid untuk perakiraannya. Tapi untuk yang ini kita tidak akan pakai lagi hal ini. Kita hapus date time-nya karena nanti kita pakai select. Jadi dia harus punya nilai yang berubah-ubah. Maksudnya adalah nilainya itu ya tergantung yang di select. Sehingga nanti kita hapus dan get datanya ini berdasarkan date. Nah, jadi date datanya berdasarkan date dan di dalam sini di get data kita bikin let date time. Setelah itu sini date time, enggak perlu let lagi karena date. Setelah itu tinggal moment date time itu kita subtract UTC, UTC dan H. Jadi 8 jam kalau di sini. Nah, setelah itu sudah gitu aja. Date time, moment. Jadi ketika kita load halamannya, kita langsung panggil get datanya aja. Setelah kita panggil, nanti dikirim nilai dari date kita. Nah, di sini sebagai date time. Setelah itu date time nanti itu di-convert dulu, dikurang dengan UTC kita. Nah, setelah dikurang, refresh, dia error karena di sini belum dicek di bagian if. Nah, untuk di bagian if di sini di BMKG itu menggunakan sampai formatnya menggunakan sampai format menit, tapi menitnya kosong. Jadi menurutku menitnya itu tidak perlu. Jadi kalau kita sini konsol log ya, get date time, ini proses ngambil nilainya kemarin ya. Jadi kalau teman-teman nggak tahu ini apa, kalian bisa cek video sebelumnya. Jadi get date time kita cek dulu. Nah, isinya adalah kayak gini. Nah, 00 ini menurutku tidak terlalu penting. Jadi ini akan kita hapus. Jadi ketika ngambil data, ini kita potong aja menggunakan substring. Nah, substring 0 sampai 10. Jadi cuma 10 digitnya aja. Jadi 4, 6, 8, 10. Dan 00-nya nggak perlu dipakai. Jadi nanti 0-nya akan hilang. Nah, kayak gini aja. Nah, dengan cara begini, kita letakkan. Jadi ketika get date time di substring, jadi pengecekannya berdasarkan date time, kita ganti format date time kita menjadi YYY MM DD HH. Sudah, gitu aja. Dan refresh. Yes, sudah. Dia Cerah Berawan. Nah, tapi karena kita presisinya juga tidak perlu menit lagi, jadi kita bisa sama dengan aja. Jadi lebih dari sama dengan. Jadi kalau dia sama dengan, ya sudah kita ambil aja. Ini Cerah Berawan, Pangkal Pinang Cerah Berawan. Oke, sip. Kita sudah bisa ngatur ininya tanggalnya. Selanjutnya adalah kita akan generate select-nya ini. Nah, untuk cara select-nya itu di sini kita pakai looping guna for i 0 dari 0, setelah itu i kurang dari 3. Karena data BMKG itu cuman ada 3, i plus plus. Nah, jadinya cuman sampai 3 kali aja. Jadi 0, 1, 2. Dah, 3 nggak ada. Nah, selanjutnya di sini kita bisa variabelkan, deskripsikan dulu variabel let option. Option ini nanti yang akan tampil sebagai teks. Jadi di select nanti akan muncul sebagai teks. Kita bisa atur moment, date, add. Nah, tanggalnya nanti kita akan tambah 1 hari. Karena kita mau for kan, kita mau ulang. Jadi tanggal hari ini ditambah 1 hari. Nah, kayak gitu aja. Setelah itu formatnya adalah tanggal, bulan, tahun. Nah, ini akan tampil nanti di selectnya. Setelah itu let
value. Ini value nilainya, moment, date, add, sama, tambah juga sesuai harinya. Kalau hari sekarang ya ditambah 0, jadi nggak ada masalah. Kalau ditambah 0 ya nggak berubah kan. Setelah begini, kita atur dulu. Y, M, DD. Nah, setelah itu kita bisa cek if value sama dengan, nah jadi ketika value yang kita bikin di atas itu sama dengan moment, date, format, y, DD. Jadi ketika value yang ini itu sama dengan hari ini, maka value-nya kita ubah menjadi moment, date, format. Nah, formatnya adalah DD, Nah, nanti value-nya akan seperti ini. Kenapa pakai format kayak gini? Biar nanti ketika ini kita bikin select, itu format seperti ini. Dan nanti ketika dibaca di momen, dia tetap terbaca sebagai tanggal. Tapi kalau kita format yang lain, kemungkinan momen nggak akan baca itu sebagai tanggal. Jadi dengan format seperti ini, kita masih bisa nanti untuk manipulasi ketika di get data. Karena kita akan menggunakan metode get data. Nah, jadi kalau tanggal hari ini, dia akan sama dengan dan menghasilkan seperti ini. Tapi kalau bukan hari sekarang, hari ini, value-nya adalah moment, date, add. Nah, karena bukan hari ini, jadi ditambah 1. Setelah itu formatnya adalah DD, spasi, nggak ada. Kita tambah spasi 0 plus UTC. Nah, jadi kalau bukan tanggal hari ini atau tanggal besok, maka H-nya bukan H sekarang atau jamnya bukan jam sekarang, tapi jam 08 karena UTC-nya 8 kan. Jadi di posisi 08. Kenapa? Karena kita mau ngambil data pada tanggal tersebut yang paling awal ya, pasti 00. Karena tanggal awalnya di sini adalah 00. Nah, 00. Kenapa harus 00, 08? Karena nanti kita kurang dengan UTC kita jadi 08. Jadi kalau kurang dari 8 jam jadinya 00 gitu. Oke, setelah itu kita bikin let new option. Kita bikin new option ini sebuah kelas dari JavaScript option. Setelah itu kita tambahkan option. Setelah itu value. Nah, setelah kita ini select, oh iya, satu lagi. Kita ngambil let select tanggal. Document query selector. Combo box kita adalah name select tanggal. Nah, select tanggalnya, select tanggal. Sini kita add dari new option dan defaultnya undefined aja. Nah, dengan begini kita akan membuat ininya sudah tampil ya. Refresh. Undefined. White. Gimana sih errornya? Oh. Kok ini error ya? Harusnya I sama dengan 0. Oke. Konsol. Nah, sudah benar. Jadi kita sudah punya tanggalnya di sini. Untuk value-nya kita bisa cek ya. Jadi kita select tanggal, add event, listener, di sini kita change. Setelah itu kita mau cek nilai yang console log. Setelah itu di sini kita select tanggal, value. Nah, kita mau lihat nilai yang diselect. Refresh, kita ganti. Nah, ini tanggalnya. Jadi kalau tanggalnya besok hari atau bukan hari ini, itu jamnya adalah jam 08. Tapi kalau hari ini yang 5, maka jamnya adalah jam 23. Ya, ini pengaruh nanti untuk yang tampil di sini, yang tampil di atas ini. Oke, sudah benar. Nah, sini aku mau tambahkan sedikit untuk di for ini.
Kebetulan kemarin aku sempat coba untuk tanggal 29 September. Ternyata untuk prediksinya itu tidak ada tanggal 1 Oktober. Padahal kan 29 harusnya 30 dan 1 Oktober, tapi tidak ada. Kemungkinan besar, aku nggak tahu juga sih, tapi kesimpulanku mungkin di BMKG itu tanggalnya sampai akhir bulan aja, nggak ada sampai awal bulannya. Aku nggak tahu juga sih, pokoknya tanggal 29 seperti itu. Jadi di sini aku tambahkan sekalian aja untuk mengecek jika dia sudah sampai di akhir bulan, dia tidak perlu generate select lagi. Jadi kalau mulai tanggal 29, 30, tanggal 1 Oktober nanti tidak perlu dimunculkan. Jadi kita bisa tambahkan if moment that at d format YYYMMDD itu sama dengan moment that and of moon. Nah, format YYYMDD break. Jadi kalau dia posisi tanggalnya akhir bulan, maka kita break dan nggak perlu lagi proses for-nya. Refresh, oke. Ini kalau nanti memang aku salah, silahkan hapus aja, nggak masalah. Tapi ya ginilah momen. Jadi kalau kalian mau manipulasi tanggal, momen ini ya gini, sangat simple. Kita tinggal ubah-ubah kayak gini aja. Tinggal baca dokumentasinya lengkap banget. Nah, jadi ketika kita sudah ini ya, for-nya dan kita sudah bisa select dan kita bisa tahu nilainya diambil, ya tinggal kita ketika ubah ini, tinggal kita panggil get data. Karena kita mau ngambil datanya kan. Jadi kita tinggal get data aja. Nah, jadi ketika select tanggalnya kita ubah, kita panggil get data dengan tanggal value-nya dari tanggal yang kita pilih. Jadinya kita ubah. Nah, dia berubah. Nah, Kota Samarinda untuk tanggal 6 itu menjadi Berawan. Benar nggak? Tanggal 6 Samarinda. Nah, Berawan. Benar. Nah, sekarang kita sudah bisa tanggal. Setelah itu tanggal 7. Oke. Ini numpuk-numpuk nih. Nah, ya kan? Kenapa seperti itu? Karena markernya kita tambah terus. Harusnya ya markernya nggak boleh ditambah-tambah. Nah, jadi untuk kali ini markernya harus kita simpan ke dalam sebuah layer. Jadi di sini kita bisa lakukan let marker layers new L layer group. Nah, layer group, refresh. Nah, jadi ketika kita bikin marker, jangan di add to map tapi key marker marker apa tadi? Marker layer. Oke. Refresh. Oh ya, marker layer kita harus tambahkan marker layers add to map. Nah, gini. Tapi tetap nih. Nah, tetap nambah kan. Jadi ketika kita select, kita get data, marker layernya kita hapus dulu. Jadi ketika get data di sini, marker layers, kita bisa clear. Aduh. Marker layers, ini kita bisa clear layer. Jadi kita bisa clear dulu. Jadi ketika 6 Oktober, clear layernya dulu, baru kita tambahkan layer baru. Nah, oke, tanggal 7 Samarinda juga Berawan. Cek. Samarinda. Oke, dia Berawan. Sip. Sekarang kita sudah bisa mengubah tanggalnya. Tanggal sini. Oke. Dan tanggal ini juga berubah nih. Tapi di sini keliru tanggalnya ya. 00. Harusnya bukan 00 sih perakiraan, tapi jam 8 pagi. Jadi untuk next date-nya, parse next date, di sini nggak perlu pakai date ini lagi, kita tambahkan aja momen. Momen, setelah itu, sini kita bisa tambahkan menit. 000. Oke. Ini kita bisa bikin aja. Let set tanggal. Tanggalnya ini. Setelah itu di momen set tanggal.
kita atur format dd mm m yy ah mm. Setelah itu di plus, oh iya di sini add ya, diatur sesuai dengan UTC kita, add UTC jam, jadi 8 jam. Setelah itu di sini tambahkan Wita, karena aku Wita ya. Nah jadi kayak gini nanti hasilnya. Nah jadi 6 Oktober jam 2 siang, jam 2 dini hari nih. Jadi 6 Oktober 2 dini hari perkiraannya ini. Nah, jadi 6 Oktober 8 paginya, 7 Oktober 8 paginya, seperti ini. Oke. Tapi ini masih belum selesai. Di sini mungkin sudah puyeng atau gimana? Semoga tidak puyeng. Jadi di sini kita sudah bisa tambahkan select-nya. Tinggal di sini aku mau nambahkan informasi ininya apa? Perakiraannya. Nah, untuk perakiraannya di sini aku sudah membuat sebuah function biar cepat. Jadi aku tambahkan function. Nah, ini function convert time. Convert time ini untuk mengconvert waktu yang ada di BMKG itu dari 00 itu adalah pagi, misalnya 06 itulah siang, biar kita bisa kayak punya si ini. Nah, ininya. Nah, untuk suhunya nggak ada sih ya. Suhunya nanti deh. Di sini aku mau bikin biar tangga-tangga tampilan ininya aja dulu. Tampilan ini aja di dalam sini. Jadi aku mau nambahkan pop-up-nya nggak seperti ini lagi. Caranya bagaimana? Ini sudah convert time, tinggal di sini ditambahkan satu proses baru. Nah, di sini aku mau bikin variable baru, pop-up, karena panjang, jadi akan ada panjang coding. Jadi kita tambahkan tabel. Nah, setelah itu di bagian akhir pop-up itu tabel, tutup tabel. Nah, gini. Selanjutnya adalah di sini get date time, oke. Setelah itu perakiraan, oke. Nah, di sini kita akan tambahkan satu proses, yaitu proses untuk mengecek tanggal. Jadi kalau sebelumnya di sini aku cuma ngambil berdasarkan tanggal dan jam, sekarang sini cuma berdasarkan tanggal. Jadi adalah prosesnya untuk mengambil satu hari penuh di situ. Jadi kita bisa if get date time, jadi get date time to string. Nah, substring. Kalau sebelumnya kita ngambil sampai tanggal, sampai jam, di sini cuma sampai tanggal, jadi substring. Jadi 0 sampai 8, karena kita mau tanggal aja. Setelah itu sama dengan, nah sama dengan date time format YYYMM D. Jadi jika get date time yang kita ambil ini sama dengan tanggal yang kita pilih dari date time ini, yang tanggal kita pilih, maka kita akan menambahkan pop-up-nya di sini. Jadi pop-up. Nah, pop-up plus sama dengan, ini ada prosesnya, td, ini panjang sekali, td, nah sini convert time. Nah, convert time, setelah itu di sini get date time to substring. Kita mau ngambil jamnya karena di sini kan jam waktunya 00. Jadi di sini kita bisa ambil dari posisi 8. Jadi posisi 8 sampai selanjutnya. Nanti otomatis nih dari convert time, jadi dari jamnya nanti kita convert dari teks jadi teks ini. Selanjutnya td. Setelah itu di sini titik 2 aja plus. Nah, di sini kita akan tambahkan image-nya. Image-nya pakai ini aja. Ya, white dulu ya. img source. Setelah itu image-nya ini. Oh salah. Di sininya kita tambahkan variabel perakiraan.
Tapi pos perakhirannya kita ganti dengan I. Oh deh, ya harus seperti ini. Pop up dan sininya kita di sini kita bisa tambahkan deskripsi keterangan. Oke, di sini kita bisa tambahkan pop up. Nah, pop up dari nilai ini. Sekarang kita coba deh. Refresh. Oke. Error. TRTD. TR. Sini TR. Dia malah memanjang. Oke, kayak gini. Ini kebesaran, kita bisa atur width-nya. 40 pixel. Nah, ini agak mendingan nih. Cerah berawan, oke, sudah agak rapi nih. Nah, ini dia. Setelah itu mungkin kita perlu berikan tanggal ya. Sini biar lebih kelihatan. Ini kita bisa tambahkan tanggal ya. Ini agak panjang codingnya, di sininya nggak masalah deh. DD, MMM, YYY. Setelah itu sini BR lagi deh. Nah, kayak gini biar jelas gitu tanggal 5, tanggal 6, tanggal 5 ya. Oh iya, salah. Next date harus ini. Bisa nggak? Invalid date ya. Kita hapus. Coba. No, ya, sip. Nah, ini lebih mantap nih. Nah, jadi oke, jadi sekarang kita sudah bisa untuk ganti-ganti tanggal ya. Nah, ini bisa ganti-ganti tanggal sekarang. Dan ya, insya Allah ini valid sih. Tanggal 7, Aceh, pagi, berawan, cerah berawan, hujan ringan berawan. Cerah berawan, hujan ringan berawan. Oke, sip. Sepertinya untuk yang ini sudah sukses. Jadi ya, jadi akan aku recap sedikit sebelum ditutup. Biasanya di recap ya. Pertama di sini aku mau jelaskan. Di sini aku bikin control layer biar kita bisa ganti-ganti tema kita. Nah, biar kayak gini. Itu kalian bisa cek aja di tutorial Webfleet di kontenku kalau nggak salah, yang mana sih ya, nanti aku kasih linknya kalau ada. Seingatku ada sih untuk penjelasan ini, atau mungkin ke skip ya, aku lupa. Tapi ini ada di tutorial Webfleet JS-nya. Setelah itu nggak terlalu penting. Di sini juga ada Webfleet UTC, let variabel UTC. Jadi kalau 7 misalnya di sini, ya nanti otomatis terganti aja dia. Jadi ya sesuaikan punya kalian. Itu fungsinya. Kalau aku 8. Setelah itu di sini kita pakai moment. Jadi dengan moment kita bisa memanipulasi tanggal apapun itu, terserah, bisa banget. Jadi di sini kalau kalian bisa lihat, di sini aku bisa menambahkan tanggal dan setelah juga bisa melakukan pengurangan terhadap jam sesuai dengan UTC untuk yang tadi. Nah, sisanya ya gini-gini aja sih. Nah, ini untuk khusus menampilkan tabelnya, pop up-nya. Jadi di pop ini aku mengambil berdasarkan tanggalnya. Ya, gitu deh. Ya, sesuai tanggalnya. Dan di convert untuk dini hari itu menggunakan function di sini, convert time. Oke, videonya sudah selesai dan itu malam tadi. Dan ini sudah aku jadwal untuk posting sebenarnya, tapi ternyata setelah aku mau coba-coba lagi, karena aku penasaran di bagian tanggal yang aku jelaskan di menit keberapa itu, aku penasaran dengan tanggal yang aku sebut. Kalau di akhir bulan itu nanti dia keputus tanggalnya. Akhirnya sampai di bulan akhir bulan aja, itu ada di videonya kalau kalian tonton. Tapi ternyata salah. Ternyata memang datanya cuma 3 hari aja. Meskipun di data BMKG-nya di sini 6 Oktober, ya pemutakhiran terakhir 6 Oktober, bukan berarti datanya mulai tanggal 6 Oktober lagi. Ternyata kalau kita buka di sini,
di datanya tetap tanggalnya itu adalah dari tanggal 5. Jadi bukan tanggal 6. Jadi makanya di sini setelah aku coba refresh dan pilih 7 Oktober oke. 8 Oktober ternyata error karena di dalam list datanya itu tidak ada. Jadi di sini aku beri video tambahan tentang ini, untuk selectnya ini akan aku ubah juga sekalian aja di sini. Jadi proses untuk menambahkan 7-8 Oktober ini akan diedit. Jadi bagaimana caranya, langsung aja. Jadi di sini untuk for ini kita akan ganti dengan kalau ini kan berdasarkan tanggal kita ditambah 3 hari. Ya, aku metodenya seperti itu. Ternyata karena tadi tidak valid. Jadinya sekarang aku ubah. Caranya adalah kita mengambil tanggalnya berdasarkan dari XML yang ada. Sehingga di sini ada XML kan. Ini ngambil data withersnya itu dari sini. Nah, ini akan aku gunakan untuk selectnya nanti. Ya, kalau dicek sih di situs BMKG cuman sampai 7 Oktober aja. Ya, aku kira setiap hari 3. Enggak, ternyata enggak. Jadi aku akan tambahkan. Jadi kita harus tambahkan lagi. Let select option. Nah, jadi kita mau ngambil bikin select option dari XML. Jadi di sini aku akan tambahkan variabel baru select option. Baru di dalam ketika withersnya ngecek kan ngecek tanggal-tanggal. Di sini aku tambahkan console log ya, misalnya console log select option. Nah, option. Nah, kita bisa cek select option. Oke, nilainya kosong. Nah, di select option ini ditambahkan select option, ditambahkan push tanggal. Jadi di select option ditambahkan tanggal. Jadi di sini proses untuk mengambil tanggal. Refresh. Nah, ini tanggalnya duplikat semuanya. Nah, untuk menghindari duplikat kita tambahkan if select option include. Jadi kalau sudah ada tanggalnya, get date time tanggalnya, kita tidak perlu lagi tidak sama dengan. Jadi ketika tidak ada tanggal yang sama, jadi 2000 tanggal 5 bulan Oktober ini sudah ada. Berarti kalau dia sudah ada, jangan lagi di push datanya. Jadi cukup kita ngambil data yang belum ada aja, tanggal yang belum ada aja. Jadi ketika di refresh dia akan cuma ada 3 tanggal. Nah, ini yang nanti akan kita apply untuk selectnya. Jadi selanjutnya adalah untuk for ini dipindah. Di sini akan aku pindah, aku letakkan di bawah. Jadi di proses get data, ya ini get data, ini proses ngambil XML sekaligus kita untuk menjabarkan select optionnya, combo boxnya. Jadi di for di bawah sini ini diganti aja select option. Setelah itu for each, ini get date ya aku namakan. Setelah itu sudah itu aja. Oh iya, di arrow function kita ubah codingnya karena kita berdasarkan value di sana. Nah, kita bisa sini console log lagi untuk mengecek. Get date illegal break, oke. Ini hapus. Refresh. Nah, di sini kita sudah dapatkan tanggalnya. Cuman error ya, kenapa? Karena untuk membuat optionnya sudah beda pastinya. Kalau sebelumnya kita menggunakan date sebagai acuan kita dan ditambah 1 hari, sekarang tidak, kita tidak perlu ini lagi karena acuan kita adalah get date tadi yang dari select option di atas, yang di bawah juga get date. Di add, nggak perlu di add lagi karena kita sudah otomatis tanggalnya tanggal yang dari get date dari XML, jadi nggak perlu ditambah-tambah lagi karena kita mau pure pakaian di sana aja. Nah, ini tanggalnya 567. Nah, 567 sudah benar. Tapi sini selectnya nambah terus, kenapa? Karena ketika kita ganti kan combo box itu kita ngambil data lagi, dan ketika ngambil data lagi maka kita generate lagi nih select optionnya atau combo boxnya. Jadi kita harus tambahkan variabel lagi satu di atas. Sini aku tambah lagi ya, let select list false. Jadi pertama-tama ketika kita load select listnya itu kita mengambil create list aja.
create select ya. Nah, jadi ketika kita bikin select itu pertama-tama false. Tapi ketika sudah terbikin, kita create selectnya jadi sama dengan true. Jadi kita ketika sudah dibikin, di true akan aja. Artinya sudah dibuat, jadi nggak perlu dibikin lagi. Jadi sini kita tambahkan if create select sama dengan false. Jadi ketika masih false, kita create. Nah, ketika true, kita skip. Create select, oke, refresh. Nah, jadi ketika kita bikin, dia tinggal bikin apa-apa lagi. Selanjutnya untuk tanggalnya apakah sudah benar? Aku coba untuk sini harus dicek lagi sih. Console log select date-nya, console log value, refresh. Oke, jam sekarang yang kemarin 08.7. Oke, sekarang kita coba untuk cek di BMKG-nya. Ini Pontianak 6 Oktober. 6 Oktober Pontianak. Hujan ringan. Mana? Hujan ringan. Cerah berawan, cerah berawan. Hujan ringan, cerah berawan, cerah berawan. Oktober, cerah berawan, hujan ringan. Oh, tadi error sih. Hujan ringan, cerah berawan. Oh, 5 Oktober. Sini 6 Oktober masih nih. Oke, tanggalnya salah ya. Selectnya salah. Kita cek lagi di sini. Momen date. Oh, ini salah. Harusnya get date. Karena kita berdasarkan get date, bukan tanggalnya. Refresh. 6 Oktober, 5 Oktober, 7 Oktober, 7, 6, oh 5 ya, 6. Oke, jadi begitu aja untuk tambahannya. Ternyata aku keliru lagi untuk mengambil tanggalnya. Jadi sekarang prosesnya adalah kita bikin selectnya di dalam get data. Jadi gitu aja untuk tambahannya. Semoga nggak ada masalah lagi untuk kedepannya ya. Ya, kalau ada nanti sampaikan aja di kolom komentar. Ini video tambahan aja, belum ini tambahnya, nggak tahu. Next, ke penutup. Nah, jadi sepertinya gini aja. Untuk tutorial kali ini, kalian bisa ulang videonya kalau kurang ngerti. Ya, intinya adalah kita sudah bisa bikin kayak gini lah. Nanti linknya di deskripsi nanti aku kasih. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Dan juga sekali lagi terima kasih atas dukungannya selama ini. Akhirnya channel ini bisa dimonetize dan ya, semoga kontenku selalu bermanfaat buat kalian semua. Like kalau kalian suka dan dislike aja kalau kalian tidak suka. Kalau ada pertanyaan silahkan sampaikan di kolom komentar di bawah tentang tutorial ini khususnya. Ya kali aja mungkin ada yang kurang atau kelewatan gitu. Sekali lagi ini ada di deskripsi nanti untuk link pendownloadnya. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.